Halo kawan-kawan burangan. Siap menghibur kalian hari ini dengan film pasca apokaliptik. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 1 episode 4. Episode 4 diawali dengan memperlihatkan Eric yang baru saja selesai membunuh Nikki. Mungkin keberadaan Nikki bisa mengancam dirinya, karena Nikki dulu adalah saksi pembunuhan pertama. Beberapa saat kemudian terlihat Layton yang sedang tertidur dibangunkan oleh Pak Rossi. Melanie yang sedang berada di ruangannya bersama Ben juga langsung dihubungi melalui telepon. Melanie langsung turun ke TKP. Ia melihat Henry yang tengah menangis karena merasa gagal melindungi Nikki. Di sana juga sudah ada Layton, Bastille, dan Pak Rossi. Layton kesal kepada Melanie, padahal ia sudah memberitahu deskripsi pembunuh kelas 1. Terus apa sih yang Melanie lakukan? Melanie pun beralasan bahwa dirinya menunggu sampai besok. Ia tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Bastille lalu berkata jika perbatasan antar kelas sudah dikunci. Jadi jika pembunuhnya ini berasal dari kelas 1, kemungkinannya ia masih berada di kelas 3 belum pulang ke tempatnya. Ya benar, Eric saat ini cukup kebingungan mencari cara bagaimana ia kembali ke kelas 1 karena perbatasan yang dikunci. Dan perbatasan hanya dibuka lagi esok hari. Sementara itu, Melanie tampak sedang mengadakan rapat bersama Layton, Bastille, Komandan Nolan, Pak Rossi, Ruthie, dan pemimpin kelas 3, Audrey. Pak Rossi meminta Komandan Nolan untuk mengerahkan para pasukan penjaga menyisir gerbong dari bawah ke atas. Melanie juga ingin para penghuni kelas 1 dibangunkan. Lalu Audrey mengajak Layton berbicara empat mata. Audrey di situ sudah putus asa. Jika pembunuhnya dari kelas 1, mereka tak akan bisa berbuat apa-apa, ucap Audrey. Layton lalu mengatakan hal itu kepada Melanie. Namun Melanie menegaskan bahwa dirinya akan tetap menghukum si pembunuh meskipun dari kelas 1. Dan ia akan memberikan keadilan. Dari ucapan Melanie barusan, Layton langsung sedikit kepikiran. Bukannya Mr. Wilport yang seharusnya memberikan keadilan. Sementara itu di gerbong ekor, Josie dan teman-temannya sesama gerbong ekor sedang merundingkan chip yang diberikan oleh Layton. Seperti yang mereka tahu, kegunaan chip itu adalah untuk membuka pintu. John pun menyahut bahwa ketika bertugas sanitasi di ruang peristirahatan mereka, terdapat pintu pad yang mengarah ke gerbong kelas 3. Jadi dengan chip itu mereka bisa pergi ke kelas 3. Tapi buat apa, tanya yang lainnya. Josie lalu membahas tentang Astrid, teman lama mereka yang dibawa oleh gerbong depan setahun yang lalu bertugas di produksi makanan. Jika mereka bisa mengontak Astrid, mungkin Astrid bisa menghubungi Layton dan mereka bisa saling berkomunikasi lewat Astrid. Untuk menjalankan rencana ini, Josie pun mengajukan diri untuk menggantikan John bertugas sanitasi. Namun sebelum itu, seseorang membantu Josie mengikatkan chip itu di tangannya Josie. Tak lama kemudian, para penjaga memanggil untuk penugasan sanitasi. Josie pun langsung berangkat bersama kedua rekannya. Seperti biasa, dimandikan dulu lalu diberi baju ganti bertuliskan sanitasi. Kembali pada Layton yang saat ini tengah bersama Melanie dan mereka berdua mengunjungi gerbong pertemuan kelas 1. Di mana di sana sudah berkumpul semua penduduk kelas 1-nya. Mereka semua tampak tidak suka dengan kedatangan Layton. Namun tidak dengan LJ anaknya Bu Lilah yang kayaknya tertarik sama Layton. Di situ Layton dengan barbarnya mencicipi makanan-makanan para kelas 1 tanpa ada sedikit pun ragu. Sambil melihat satu persatu orang-orang di kelas 1. Layton pun menyadari bahwa Eric si bodyguard tidak ada di sana. Mereka lalu beralasan tidak mengundang pembantu. Namun LJ dengan jujur mengatakan bahwa ia belum melihat Eric karena semalam Eric tidak ikut pulang setelah acara pertunjukan selesai. Layton lalu berkata ingin memeriksa ruangannya Eric. Bu Lilah langsung menentang itu. No way, masuk ke gerbong kami jangan mimpi, kata Bu Lilah. Namun Melanie mengatakan Mr. Wilport mengizinkan Layton untuk memeriksa apapun selama penyelidikan. Bu Lilah lalu berkata ingin bicara langsung dengan Mr. Wilport. Melanie menyanggupinya. Ia mengambil telepon lalu melakukan panggilan. Melanie pun berpura-pura sedang berbicara dengan Mr. Wilport dan Ben dengan senang hati akan berpura-pura sebagai Mr. Wilport di sana. Mereka pernah melakukannya sebelumnya. Tapi di situ nyalinya Bu Lilah malah ciut dan tidak jadi ingin bicara dengan Mr. Wilport. Ya udah deh, bolehlah, kata Bu Lilah. Namun di situ Layton menatap Melanie dengan tatapan curiga. For the investigation, we will allow him in, but only if you accompany him. Kembali kepada Eric yang saat ini diam-diam memasuki sebuah kontainer penyimpanan yang dikunci rantai gembok, tapi Eric punya kuncinya. Eric pun bersembunyi di dalam kontainer itu. Sepertinya kontainer tersebut memang tempat persembunyiannya Eric, karena sudah disediakan lampu-lampu remang juga lilin-lilin. Tapi terlihat gelas di meja itu ada 2. Berarti Eric sering berduaan dengan seseorang di sana. Siapa ya?
Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Saat itu Josie dan dua rekannya yang ditugaskan di sanitasi akhirnya diberikan istirahat selama 30 menit di ruang istirahat. Setelah penjaga pergi, langsunglah beraksi mereka. Josie segera bertukar pakaian menggunakan pakaian orang-orang kelas 3. Yap, John dan kawan-kawan sebelumnya telah mencuri pakaian itu dan menyembunyikannya di sana. Dengan menggunakan chip di tangan, Josie berhasil membuka pintu dan masuk ke gerbong kelas 3. Di sisi lain, saat ini Layton terlihat sedang menggeledah ruangannya Eric yang berada di gerbong apartemen milik keluarga Roger. Bulilah yang melihat itu tampak tidak suka. Sedikit cerita tentang Eric, dulunya dia adalah marinir dan kemudian direkrut oleh Roger menjadi pengawal pribadi. Tak lama kemudian, Layton pun menemukan sebuah alat aneh berbentuk huruf J. Rupanya itu adalah alat kait J untuk peternakan lebah. LJ mengaku Eric pernah menunjukkan alat itu kepadanya dan LJ berpikir mungkin Eric mencurinya. Melanie memberitahu Layton bahwasanya dulu mereka memiliki peternakan lebah, tapi koloni lebah itu mati 3 tahun yang lalu. Jadi mereka menyimpan semua peralatan ternak lebah di sebuah kontainer. Layton bertanya di manakah kontainer itu, karena kemungkinannya saat ini Eric bersembunyi di sana. Melanie pun segera menghubungi Bastille untuk segera memeriksa kontainer tersebut. Balik lagi pada Josie, wanita itu berhasil bertemu dengan Astrid yang sedang sarapan di gerbong tempat makan. Astrid tampak terkejut melihat Josie. Namun Josie meminta Astrid untuk bersikap biasa, tapi dirinya sendiri malah terpaku dengan pemandangan di luar kaca jendela. Akhirnya Josie kembali melihat pemandangan dunia. Tak ingin berlarut dalam lamunan, Josie dengan berbisik menanyakan apakah Astrid tahu di mana Layton dan apa alasan Layton dibawa. Wanita itu lalu memberitahu bahwa Layton dijadikan detektif kereta dan sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Oh, jadi gitu, ucap Josie. Josie lalu meminta Astrid untuk mencoba menghubungi Layton dan Astrid menjadi penghubung komunikasi antara Layton dan gerbong ekor. Untungnya Astrid bersedia. Lalu sebelum Josie pergi, Astrid memberikan jatah sarapannya untuk Josie agar Josie bisa sedikit mencicipi makanan lain selain jeli hitam keras yang tidak enak itu. Josie langsung menyantapnya dan berterima kasih. Kembali kepada Layton yang saat ini hanya bertiga bersama LJ dan Melanie. Layton berusaha mencari informasi tentang Eric dari LJ, tentang bagaimana perilaku Eric selama ini, apakah pernah bertingkah agresif dan lain-lain. Tapi LJ beberapa kali mengalihkan topik pembicaraan, seperti tidak mau bicara apapun tentang Eric lebih jauh. Layton memberi isyarat pada Melanie untuk pergi dan Melanie menuruti permintaannya Layton itu. Setelah kepergian Melanie, akhirnya LJ mau jujur tentang hubungannya dengan Eric. LJ mengakui bahwa ia dan Eric sangat dekat. Sejak kecil, Eric selalu ada untuk LJ dan melakukan hal apapun untuk melindunginya. Eric pernah menyelamatkan LJ dan bahkan Eric pernah menyelamatkan seekor kucing yang sekarang menjadi piaraan mereka. LJ tidak tahu jika Eric seorang psikopat pembunuh karena setahu dirinya selama ini Eric sangat baik kepadanya. Lalu, karena sepertinya LJ ini tertarik sama Layton, LJ pun menyalakan musik dan memberikan godaan mautnya kepada Layton. Namun untungnya Layton kuat iman. Petugas rem, Bastille dan Osweiler terjun ke lokasi tempat kontainer penyimpanan itu berada. Osweiler terlihat agak ketakutan karena mereka saat ini sedang memburu seorang prajurit profesional bersenjata api. Yang benar saja, kata Osweiler. Sampailah mereka di kontainer tersebut, namun tentu saja terkunci. Eric di dalam sana menyadari kedatangan Bastille, ia pun memutuskan untuk kabur melalui jalan atas. Tentu saja langsung ketahuan oleh Osweiler dan Bastille, sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran yang cukup menegangkan di sana. Sementara itu, dua rekannya Josie yang berada di ruang istirahat bernama Santiago dan Aaron, mereka terlihat panik karena waktu istirahat tinggal 2 menit lagi tapi Josie belum datang. Namun untungnya tak lama kemudian Josie tiba di sana. Keduanya pun sangat lega. Segeralah Josie berganti pakaian lagi dengan pakaian sanitasi. Bastille dan Osweiler kehilangan jejaknya Eric. Lalu tak lama kemudian Pak Rossi dan Komandan Nolan pun datang bersama para pasukan penjaga. Pak Rossi langsung memberikan perintah pada semua orang untuk mengosongkan tempat tersebut, serta menyuruh para penjaga untuk berjaga di pintu perbatasan. Namun tiba-tiba saja Eric muncul sambil menyandra seseorang yaitu Jinju. Penjaga pun membiarkan Eric pergi melewati pintu perbatasan dengan menggunakan chipnya Jinju. Bastille yang melihat sahabatnya dalam bahaya tanpa rasa takut langsung mengejar diikuti yang lainnya. Suasana saat itu sangat menegangkan karena adegan kejar-kejaran berlangsung cukup lama. Eric yang membawa Jinju berhasil kabur dengan masuk ke terowongan transportasi. Pak Rossi dengan gercep segera memanggil bantuan pasukan penjaga lain untuk mengepung terowongan transportasi dari arah lain. Sehingga di bawah sana sekarang Eric terkepung. Di belakang ada Pak Rossi, Bastille, Komandan Nolan dan yang lainnya. Sementara di depan sana juga ada para pasukan penjaga.
Peluru pistol miliknya hanya tersisa satu. Eric pun menodongkannya pada Jinju dan meminta semua orang untuk jangan bergerak. Akan tetapi, posisi itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eric. Pada akhirnya ia pasti akan tertangkap. Menembak Jinju atau tidak menembak Jinju, hasilnya akan tetap sama saja. Jadi Eric pun memutuskan untuk menembakkan peluru terakhirnya pada sesuatu di depannya. Entah apa itu teman-teman. Saat itu juga, para pasukan penjaga langsung berlarian menyerang Eric. Eric dengan tangan kosong mencoba melawan mereka satu persatu. Tapi meskipun Eric jago bela diri, kalau keroyokan tetap saja kalah. Dengan sadisnya para penjaga membacoki pria itu berkali-kali sampai meninggoy di tempat. Rasain tak psikopat Eric. Pak Rossi segera menelepon Melanie untuk memberitahukan hal tersebut. Melanie pun langsung menyampaikan hal itu kepada keluarganya Roger. LJ yang mendengar itu tampak sangat bersedih dan menangis. Karena Eric yang sudah dianggap kakak olehnya sudah meninggoy. Di situ Layton seperti memberikan isyarat kepada Melanie untuk membawakan prajurit. Melanie sedikit bingung, tapi ia menurut saja dan membawakan satu penjaga. Ruthie dan keluarga Roger kebingungan. Buat apa tuh prajurit? Langsunglah Layton membeberkan semuanya. Eric hanyalah anjing yang menuruti perintah. LJ lah yang mengendalikan Eric untuk melakukan semua kejahatan itu. Jelas Layton. LJ ini adalah gadis yang psycho. Terbukti setelah mendengar itu, LJ langsung saja berusaha membunuh Layton, namun Layton dengan mudah melumpuhkan gadis itu dan menyerahkannya pada penjaga. Kasus telah terselesaikan. Melanie lalu menyampaikan hal itu kepada para penumpang menggunakan siaran kereta. LJ saat ini dikurung untuk menjalani pengadilan nantinya. Mr. Wilport akan melakukan yang terbaik untuk keadilan Snowpiercer, ucap Melanie. Setelah itu, Melanie mengajak Layton untuk mengunjungi gerbong akuarium untuk merayakan keberhasilan Layton. Tempat itu sangat indah dan memanjakan mata sekali. Melanie juga menyajikan minuman sake dari Jepang untuk Layton. Di tengah acara minum mereka, Melanie bertanya, apakah Layton sudah mengetahui rahasia besar itu? Layton langsung menjawab bahwa dirinya hanya ingin kembali ke gerbong ekor dan tidak peduli dengan hal itu. Melanie berpikir sepertinya Layton sudah mengetahuinya tentang Mr. Wilport yang sebenarnya tidak ada. Dan tak lama kemudian Layton mengalami gejala aneh. Ternyata Melanie sudah mencampur minumannya Layton dengan obat bius sehingga Layton pun mulai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, di gerbong ekor ketika jam makan tiba dan makanan jelly hitam diantarkan untuk para penghuni gerbong ekor, Aaron mendapatkan sebuah pesan di makanannya dan langsung menemui Josie untuk memberitahukannya. Tentu saja itu adalah pesan dari Astrid. Namun ketika mereka membuka isi pesannya, Astrid menuliskan bahwa Layton menghilang. Ya, Layton saat ini telah ditidurkan di laci abadi. Melanie menyampaikan bahwa Mr. Wilport memberi perintah agar Dr. Henry menjaga Layton dengan baik di sana. Siap bos, kata Dr. Henry. Dan Snowpiercer Season 1 episode 4 bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.